selamat datang di Siamus di konten Nabusan. Temenin Abus makan. Kali ini gue lagi ditemenin makan sama Rafli underscore. Masih ada underscore ya? Rafli underscore. Masih ada underscore. I-nya 2 tapi. Kenapa lo ganti? Enggak, emang I-nya 2. Iya. Dulu siapa youtuber? Kalau nyebutin nama ada duanya. Tommy Lim. Tommy Lim. M-nya 3. M-nya 3. Karena M-nya 1 udah ada. Iya. Jadi gitu loh. Lo juga gitu? Enggak, gue gara-garanya iya. Iya, udah ada. Rafli-nya 1 tuh udah ada waktu itu. Walaupun nggak pakai underscore. Walaupun pakai underscore. Pokoknya itu udah gue ini semua nggak ada, ada semua. Oh. Daripada ntar underscore 5 kayak Gintang gitu kan. Iya. Kita mah underscore 5. Kintan underscore 5. Gue kan masukin itu ya, username gue tanya aja, gue tanya underscore lu berapa? Berhubung Rafli orang Padang apa Minang? Gue Padang. Pad- Bukit Tinggi, Minang. Minang, dia requestnya sate Padang guys. Jadi kita beli menu makan hari ini adalah sate Padang. Kata gua. Walaupun ini asal dari kampung cewek gua. Oh, cewek ini juga Padang. Pariaman. Oh, Pariaman. Sate Padang banyak Pariaman kan? Banyak, ada macam-macam. Ada Pariaman, ada Bukit Tinggi. Biasanya kalau Pariaman tuh kuahnya rada kuning. Oh iya. Tebak ini. Harusnya. Kalau Bukit Tinggi apa hijau? Enggak dong. Biasanya kalau Bukit Tinggi lebih pekat, coklat gitu. Oh iya. Coklat pekat. Oh, gua kira sate cuma dari Pariaman doang tadi. Enggak. Banyak. Ini dari Kesana Rafli. Ini ratingnya 4,8 ya guys di Shopee. Bukan Itu merah. apa play? Ini apa? Oh merah. Pedes. Kayaknya sih pedes itu. Ladanya banyak tuh. Hitam-hitam kelihatan ya? Bukit Tinggi dong. Harusnya mah, tapi dia bilangnya Pariaman ya, Gus. Nggak tahu. Nah tadi kata lu. Oh, gua kira ada di display Gojek kan. Nggak tahu. Sate Padang Pariaman. Kebanyakan tuh Pariaman kan. Bener. Padang. Kalau Bukit tinggi jualan baju, nasi kapal. Gue mau tebak Apa? sate Padang ini. Apa? Arido kan? Anjing nggak tahu deh. Lupa gue. Ini familiar banget baunya di gue. handphone lu dong gimana Di sih? nomor 2 itu tolongin dong. Minta tolong Salwa. Salwa cantik minta Salwa tolong. minta tolong. Salwa cantik minta Oh, nanti tolong. minta tolong. Gue bisa tebak nih, di sate Padang Arido. Dari baunya ketahuan banget. Kalau salah gocap ya. Jangan. Ayo lo kan jiwa ini. Jangan dong. Saya dekat juga dari sini, paling dekat. Oh iya. Sate Padangnya. Aja Denai. Ah, salah gue. Aja Denai dua. Aja Denai. Wangi sama. Wanginya Katanya mirip. ponakannya Pri. Soalnya bau kacangnya kuat. Oh iya. Sate Padang pakai kacang. Pakai Pakai lah. Kacang merah. Kacang apa gitu? Nggak tahu warnanya merah kan bener. Oke, kita makan dulu Pri. Oke, cobain dulu. Sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Oh, sesi nebusan. Joy, bismillahirrahmanirrahim. Kabar gimana Pri? Sehat Pri? Alhamdulillah sehat. Rafli ini loh, kerja di banyak tempat. Masih di Bayung? Enggak. Oh enggak. Gue di ini. Udah enggak? Nikita Mirzani. Oh iya. Lagi sibuk ya Pak? Iya, lagi rolling kan. Ngeditnya langsung upload ya? Langsung upload, yang penting cepet. Terus video upload ya? Hmm. Sekarang lagi sibuk di mana Bi? Di apa? Gue ngeditin apa? Podcast. Siapa di kantor tuh? Podcastnya ramai banget tuh. Alhamdulillah. Biasa kali. Sama temen lu Jir kemarin Oh, si Nat. Oh iya, sempet temen Nat ya? Nat siapa? Temen gua Nat. temen SMP Agus. Siapa anjir? Nggak tahu lu. Enggak. Untungnya. Oh, Nat itu. Iya. Gue udah. Iya siap, temen SMP, bener. Iya. Lu langsung Surabaya. Surabaya. Oh. Surabaya cok. Gila. Temennya Bita juga gua. Bisa dari Surabaya. Lagi rame konten itu beli di apa? Ada podcast. Podcast baru ya? Enggak. Sebetulnya podcastnya udah 2 tahun. Iya. Tapi trending mulu loh. Trendingnya baru-baru ini. Iya. Semenjak manggil bintang tamu. Sebelumnya sendiri. Sebelumnya berdua doang sama Halda. Halda gitu. Bagian komen gitu. Enggak. Ya udah ngobrol keseharian hidup gitu-gitu aja. Oh iya. Pas undang bintang tamu Baru hype. Tadinya view-nya 50.000. Terus tiba-tiba langsung meledak trending, hampir setiap video trending. Alhamdulillah. Gede banget itu. Semoga kamu bisa kayak gitu. Amin ya Allah. Jangan mengundang Rafli. Amin. Jadi, lu setiap hari ke kantor lu? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat? Bener-bener ke kantor?
Iya, kadang di rumah sih. Tergantung WFH. situasinya aja, tergantung situasional. Lu pertama kerja sama YouTuber siapa bro? Di sini Alutap. Oh iya. Yang kaki lu patah itu Jempol kelingking. pertama kali masuk. Kali pertama masuk. Nggak lama Rafli masuk gua soalnya. Emang gua dulu ya? Lo dulu. Lo napas lu mecahin PC. Nah itu udah ada. Udah ada gua. Oh iya. Berarti kayak beda seminggu kali ya? Gua soalnya Hampir itu belum sebulan, gajian. hampir sebulan. Belum gajian itu gua. Iya hampir sebulan. Udah mau gajian lah. Pas mainan tembakan masih bagus, Skala L. masih berfungsi. Terapi ditembakin sama bang. Tapi itu seru. Tapi itu zaman itu seru sih. Seru. Soalnya nggak ada sawah kan. Iya. Jaga ya. Masa orang kadang Is. Tapi dia bikin rame video gue lu. Asik. Kemarin live dari Ainul. Ini lu ngomong gini soalnya tadi dibahas ya. Iya. guys, please dong suruh aku ajak aku nebusan. Soalnya gue bingung. Gue hampir semua tahu nih cerita dia kan. Gue bebas nggak boleh gimana tuh? Iya. Cerita apa gue? Maksudnya? Saya banyak yang dikat ya. Iya. Ah. Ntar nikat 2 menit nebusan gue. Kalau nggak boleh dekat gimana gue sama mana ya? Nggak boleh Iya. gitu. Besok syuting. Ayo, toh. Gimana nih guys? 2 menit ter. Iya. 2 menit nebusan. Videonya dari masalah. 20 jadi 2 menit lagi. Apa kabar, Pak? Ya, sehat. Cuma kebakaran kemarin. Iya, habis. Gitu doang. Gitu doang. Iya. Makanya gue bingung beli ngobrol menit ntar banyak yang niket kan. Banyak yang niket Beda. lagi. Soalnya gue nyecer. Orangnya kan lu Soalnya kemarin tau gak kalau udah tahu sesuatu jadi kayak Iya. mancing-mancing gitu. Terkat ini bos, kat ini 2 menit. Gimana makanannya? enak sih. Enak. Enak ya? Gue suka. Cuma Kurang apa ya? Kayak ada kurang gitu. ini ya, Oke, kurang mendok aja, kurang iya. kurang mendok aja. Light. Kadang-kadang paling enak di mana beli? Ada Ramon Aja Ramon. sama di benhil. Tahu udah apa itu namanya? Enak. Dari dulu Bofet. di bawah. Ini band-bandnya Kalau sama zaman Bofet. dulu di depan pasar benhil di bawah JPO. Iya, Bofet apa gitu namanya. Ada namanya Bofet bener, itu gue tau yang di Benhil. Ajib. Ngomongnya logatnya masih pada Iya, semua orang Padang masih ngomongnya logat Padang. ada yang kayak karyawan gitu loh. Paham. Ini bener masih kental banget padangnya. Tapi rata-rata juga restoran Padang menurut gue harus karyawannya harus Padang sih. Karena tangannya beda. Selera lo tapi untuk makanan bagus tau. Bagus dia. Dia Kayak banyak pasangan kemarin itu. dia rekomendasinya bagus-bagus kalau Bagus. soal makanan. Alhamdulillah. Kerja sama kayak dia makan. Habis itu lo kerja lagi. Habis dari sini. Ada apaan masuk? Enggak habis dari sini aku. Tangan. Which is Oh iya dia rilis setahun ada. 6 bulan. 6 bulan lumayan. Itu makan juga. Enggak dong. Enggak syuting keluar ya udah. Enggak. Ada beberapa kali syuting dua tapi dia punya kameramen. Berarti lu pengetahuan makanan lu dari Katanya dari Bang Pin, 2 pengacara. oh iya sempat sama Bang Pin dia. Berarti dari Ricis masuk lagi ke Anjay. Iya, kayak Indira tapi Handle ke Indira, habis handle ke Indira, ke Bang Pin, habis Bang Pin, 2 pengacara. resign lagi dari Anjay, kedua pengacara, Bisa Bisa. ke kuliner sama Cici. Itu food vlogger lagi tuh. gila makanan semua ditambah emang Rafli Rafli. Harun. Rafli ini dia sekolah masak lu dulu zaman di kantor pertama kali lu masuk kan Betul. itu kan lu lagi menjalankan kursus masak kan. Bagus nih podcaster nih. Dia jago ini. nih masuknya nih. Dia ini kalau ke kantor hari Sabtu ya, apa hari Jumat? Enggak, aku dulu kalau kantor setiap Sabtu maksudnya. Iya. Oh, setiap bawa Sabtu. makanan ini hasil masak. Setiap Selasa. Oh Selasa. Iya. Pokoknya ada hari tertentu yang dimana dia bawa makanan hasil masaknya di sekolah. Betul. Gue masih ingat yang masih ada di benak gue itu enak bakso. Sampai bakso. gue pas mau mabar Indira, bikin nanya. bakso gue nanya lu. Iya, bener. Karena waktu itu beneran enak. Nah, pakai pengenyal. Iya, Iya. ditanya. Agus si pengenyal. Iya bawa. Dikenang sampai sekarang sih pengenyalnya. Iya loh. Bawa ini apa ya sushi. Terus dia di videonya gini lagi. Iya, gue tahu sendiri kan. gue nonton. Ya anjing Agus. Soalnya di video tutorial yang gue lihat di TikTok itu nggak pakai itu. Gue ide aja.
Itu bukan mabar BTW. Apa ya? Itu masak biasa doang. Sebelum ada mabar itu. Oh iya. Mabar kan lu ini yang ayam sambal setan. Oh iya, dia apa aja? Dia walaupun Gua- lu nonton dulu ya? Enggak, gue tuh short memory loss. Jadi kalau yang lama-lama ingetnya kan, ingetnya lama gitu. Kalau jangka pendek. Jangka pendeknya cepat hilangnya. Tadi di jalanan ada kejadian apa? Nggak inget. Udah, gue kalau di jalan naik motor dengerin lagu. Udah gue nggak peduli kanan kiri gue sebetulnya. Gue nyampe. Nah, nyampe. Dia walaupun udah dicabut nih dadanya dia tetap kayak kapan Uyang upload lagi gitu aja. Dia masih Gue suka kalau upload. Uyang pasti upload karena gue demen debatnya. Oh iya. Gue demen nonton debat orang debat. Enggak giliran main kalau dulu. Mana? Gue udah improve juga. Ya, Ya. jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamera. Takut. Apa yang mati dari sini? Enggak ada ya? Tetap roll ya? Kok? Kok nggak nyala terus layarnya? Layar kan gelap ya ininya. Enggak sih. Diem wah, jangan gerak. Udah kecil ya. Tidak kecil. Ada yang Jangan dong ya, malam juga cepet jaga. ada yang nangis tuh yang topik dengar. Bre, tangan bre. Masih nyala kan lo? Masih lah, emang nggak bisa. Siapa tahu di klik Itulah ya keuntungan dia pakai HP. Padahal dia pakai kamera kan juga tetap nyala, bata ya. Pakai itu kan pakai kantor. Hmm. Bisa geser. Hmm. Langsung ke hilang semuanya. Hmm. Gitu. Jadi lu capek banget ya buat film. Ini kan kalau kalau di jalan gua ini ya udah nggak peduli siapa gitu loh. Fokus aja gitu nyetir ya. Mm-mm. Lu dulu, lu pernah kalau waktu zaman lu sekolah lu pindah sekolah apa? Enggak, gue udah gue SD di situ, SMP. Walaupun gue pernah pas kecil pengen pindah sekolah. Kemana? Kok lu yang pengen pindah? Iya, gara-gara menurut gue teman-temannya terlalu yang high class gitu, gue nggak cocok gitu loh. Apa tuh? SD? Kan gue SD swasta ya. Oh SD-nya. Kayak gue lebih cocok temenan sama yang SD negeri yang di kampungan gitu. Teman-teman gue ke situ semua. Kelas. Rumah gue di kampung. Tapi Teman-teman gue tapi kampung, bos. Gue dulu kagak yang apa namanya? Kaya-kaya banget. sekarang udah kayak Enggak gitu aja. Maksud gue kayak dulu gue baru tahu nugget bisa lebih dari 3 SMP. Gue dulu nugget kayak 2 gitu, telur satu dibagi 4 gitu. Serius yang kayak gitu, tapi ya Tapi bukan bokap yang susah. Nyokap lu udah kerja di Udah, tapi yang belum gajinya belum gede gitu. masih berhenti Masih juga. di awal ya. SD lu tahun berapa sih? 2012 ya? SD gue 2006. Kelas 1. Lulusnya 2012 ya. Kita sama. Tapi lu beda ya lulusnya. Gue lulusnya beda, telat 2 tahun. SMP 1. SMP 1 11. SMP 11 Jakarta. SMA Kap Java. Enggak, Wah, Texas. Texas ya musuhnya ya? Musuhnya kan Java. Kan Java itu Blok M kan? Iya. Kampung Jawa. Tahun depan itu katanya. Ya. Katanya dia tahu Kap Java. Padahal dia TK-nya di Papua. Iya, dia kan memang orang Papua asli. Aneh-aneh kan? Lahir di Papua kan dia? Anjay. Ada Omi waktu itu gue lihat KTP-nya lahirnya di Afrika. Ini bener. Demi Allah. Beneran? Afrika. Bapaknya dinas di Afrika. 2 keluarga lahir lah itu Om Ari. Anjir, random banget. Gue kira bercanda. Gue kira lu bercanda barusan. Beneran. Dia makanya kan bahasa Inggrisnya lancar. Karena dia lahir di sono. Tempat tinggal di Aussie. kalau nggak salah ya. Setahu gue dengar gitu sih. Penuntut nadi. Iya, karena bokapnya gue nggak tahu kerja apa yang harus Kayak ini dah, diplomat gitu mungkin ya. bisa jadi yang berhubungan, bisa jadi travel. Tapi ngomongin sih kalau travel stay lama. Diplomat sih dari diplomat. Lu di sekolah ada pacar gak bu? Gua kagak pacaran sebelum yang ini tuh SMP kelas 3. Yang itu Yang mana? ada pacaran. Ini tadi pacaran. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Yang official. Iya. Yang sebelum ini nggak official. Deketin doang rata-rata orang.
Tapi kok PT 13 ini. Apa? 13 tahun. 13 ini. Apa ini? Yang mana ini? Anjir, yang mana ini? Oh, maksudnya yang iPhone. Ya itu kan udah kan lu tadi nanyanya sekolah. Terakhir kan gue bilang pacar dari yang ini terakhir pacaran pas Oh enggak, sekolah. maksud iya gue bayar. Iya, gue bayar. Yang itu nggak dihitung. Gue bayar. Saking sakit hatinya. Enggak, gue bayar. Ada dari 2023 awal gue punya pacar ya. Gue ingat. Yang di sana. Yang di Bekasi, iya gue ingat. Nah, dari 2023 itu gue jalannya hampir 10 tahun. Jomblo. Karena gue sempat nggak suka sama siapapun tuh 6 tahun. Karena gue suka sama orang yang sama tapi kagak jadi gitu. Gitu. Mereka dong. Enggak, goblok. Framingnya goblok. Jadi tuh sebenarnya dari SMA. Dari SMA, gue terakhir pacaran di SMP kelas 3. Iya. Sebelum yang Januari ini ya. Official. Yang official Berarti totalnya lu pernah pacaran berapa kali? 4 sama ini 5. Bunga Putri. Wis namanya di asal semua. Ngasal semua. Tapi lu inget tuh? Ingat. Nggak short term memory. Enggak, gue long aman. Yang lolong aman. Aman. Berarti dari SMA. Makanya yang Berarti dari SMA mantan lu 3 dong? SMP mantan gue 3. Anjir. Iya. Enggak lah. Bener kan anjir? Berarti Tapi gue pacaran berarti sebentar pacar lu dulu. 5. Gue pacaran sebentar soalnya. Berarti 5 dong pacar lu. Iya 5 sama sekarang deh. Tadi gue bilang 5 Iya, sama sekarang. Bukan 4. 5 sama yang sekarang. SMP gue 3. SMA jomblo. Tapi SMA jomblo. Teman sama satu orang. Iya. Tipe lu tuh. Iya. Dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang kan udah ada. Udah self jana. Itu siapa namanya? Self jana. Belong you. Belongs to you. Iya. Udah itulah fokus ya. Udah serius tuh Bli. Insya Allah, gue tuh merasa kayaknya emang di kayak menurut gue pacar itu orang yang kita pilih. Betul. Kalau jodoh itu orang yang Tuhan atau Allah pilih. Betul. Karena gue merasa pertemuan gue sama cewek gue nih nggak make sense. Kayak Dari gue 2 orang yang bener-bener stranger. Gue nggak punya temen yang kenal dia nggak punya temen yang kenal gue. Jadi bener-bener orang yang stranger. Emang gue kan dari dating apps kan. Terus gue udah sempat dicuekin di awal PDKT 2 kali. Dan terus tiba-tiba dia ngechat lagi gitu. Kayak gue udah sempat kayak dia sempat udah ngejauh terus ada lagi. Iya, gue awal-awal kan gue nggak mau sama dia gara-gara responnya cuek banget. Berarti ini maksud gue, gue yang tadi gue bilang, gue kan udah sempat yang kayak lama gitu. Terus gue nggak mau membangun ekspektasi lagi jadinya. Jadi gue sempat yang dicuekin itu, bilang ya udah deh gue nggak mau lah sama dia lah gitu. Yang pacar lu sebelum yang sekarang ini, lu lama tuh? Enggak. Setahun? Enggak. 4 bulan. 4 bulan. Paling lama ini ya? Yang lama ini. Udah mau setahun. Udah lewat 1 tahun 5 bulan. Gimana rasanya pacaran? Akhirnya. Menurut gua lu pos-posin berantem sampai setahun nggak apa-apa, lu tahan-tahan aja. Tapi habis setahun insya Allah hubungan lu aman sih. Nah nanti katanya gejala berantemnya itu lagi datangnya di 3 tahun. Katanya orang itu fase-fasenya itu 135. Gue udah 4 tahun nih. Iya. Ingat dulu. Berarti gue udah ngejalanin satu. Lu udah ngelewatin dua fase. Pas di 3 lu berantem mulu nggak? Bener sih. Iya kan? Lu banyak kayak datang orang baru gitu-gitu ya kan? Iya, betul. Gue menurut gue itu nggak cuma di inian sih, nggak cuma di pacaran katanya, di suami istri juga begitu katanya. 1, 3, 5, 10, 15, 20 itu dan seterusnya. Oke. Itu kayak dari mana sih? Ya menurut orang-orang aja yang gue baca-baca gitu. Kayak kalau insya Allah lu kalau berantem dia 1, kalau lu tahan sampai lewat 1, insya Allah hubungan lu aman minimal sampai 3 tahun. Minimal. Ya, kita setelah 3 tahun kita ada lagi masalah baru. Ya semoga itu sekedar teori lah ya. Jadi nggak ada masalah aja. Nggak ada gitu. masalah. Masalahnya ringan-ringan, bisa diatasi. Tapi lu dalam hubungan lu sebenarnya bandel gak sih?
Sebetulnya enggak, tapi ada beberapa yang kayak menurut gua enggak, menurut dia iya gitu. Enggak kayak Contoh. standar toleransi kita tuh beda banget. Oh, iya? Gua bener-bener kayak gua sering kritik kayak, kok kamu nggak pernah cemburu dah? Karena menurut gua percaya gitu karena Sama lu. cewek gua nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Ya lu mau misalnya jalan sama cowok, kayaknya gue tahu nih cowok dan cewek gue nggak bakal ngapain gitu, nggak punya ada dasar apa gitu, atas dasar kepercayaan aja. Nah kalau dia tuh yang kayak menurut dia cowok dan cewek nggak mungkin temenan yang dekat gitu, paham nggak? Itu selalu gitu tuh. Sama cowoknya gitu. Menurut gue apa tadi? Toleransinya beda-beda orang. Jadi menurut gua bandel atau enggaknya tergantung toleransi orang. Jadi kalau menurut gua nggak bandel. Misalnya menurut gua bandel gitu. Kalau gua ini kalau kata teman-teman gua dan teman-teman yang nggak tahu cerita sebenarnya, kalau gua bandel katanya. Padahal menurut gua itu fase gua lagi nyari, jadi cewek gua banyak. Tapi Gua nggak nyari. kalau kelas 12 mah nggak pernah ada lu mau deket sama 12 cewek juga bodo amat Gus. Nah, gara-gara saking gua lamanya jomblo, Jika lu pacaran sama ini gitu ya. terus cewek ganti-ganti mulu anjir playboy, padahal mah bukan cewek gua, lagi gua deketin Teman aja. deket aja, iya. Emang jumlahnya lumayan, gitu, banyak gitu ganti-gantinya. Kayak kelihatan playboy lah. Iya. Tapi kalau pacaran enggak gua. Kalau gua, karena gua tuh orangnya berteman sama siapa aja gitu loh. Lu tahu gua kan? Yang kayak Gua juga. nggak mandang siapapun orangnya gitu. Jadi kayak pas tiba-tiba gua pacaran agak shock juga di situnya kayak, oh ternyata harus dijaga-jaga, ada batasnya gitu. Kalau awal-awal gua susah itu cemburu sama cewek-cewek anjay. Dan itu alhamdulillah gue bisa ngendolnya, gue jelasin maksudnya sikonnya kayak gimana kalau lagi challenge ya pasti kayak gitu. Cewek gua juga cemburu kok sama cewek anjay. Ada tapi udah nggak anjay. Masa lupa? Oh iya. Oh iya. Bukan itu ada story-nya. Ada story-nya sih, iya. Ini kan gue misalkan sama Alika, sama ini kan gak ada Oh, story-nya, iya. sama Salwa. Gitu, cuman ya kayak lagi di video suapin gitu. Ya namanya nggak kenal kan. Sekarang mah udah biasa aja, udah kerja sama malah tuh. Iya. harusnya kalau udah kenal udah dong. Udah. Udah bagus berarti cewek lo. Undang nembusan deh. Sih orang gitu kenal. Jadi gitu guys. Tergantung kita. Menurut gua tergantung gua ininya beli ngejelasinnya. Ya, Sikon dan kayak gimana kondisinya kalau lagi kerja apa segala macam. Tapi menurut Kenalannya juga kayak gua sama Alika ya Alika dari kecil aja dari SMP kan ada lu kan gua dari dia belum jadi YouTuber masih kecil. gue nggak pernah memasalahkan sama cewek cemburuan, cowok cemburuan atau apapun, karena standarnya beda-beda aja. Dan gue setuju sama lu model percaya. Gue percaya 100%. Tapi kalau udah sekali ngecewain gue bakal Udah, ya udah udahan. enggak. Apa? Kalau lu malah balas dendam? Bukan, maksudnya gue gak bakal percaya lagi sama lu. Oh. Itu kalau apa-apa bakal gue ribetin, bakal gue lebih posesif. Betul. Dan harus terima itu konsekuensi dari perbuatan lu. Kenapa nggak lu jaga Perasaan gua gitu. rasa kepercayaan gue itu pas lagi 100%. Kalau udah nggak 100% lu jangan marah kalau diposesifin gitu. Tapi masalahnya temen-temennya aja kadang kampret yang kayak Ngobrol-ngobrolin ya. cowok lu nggak cemburuan berarti nggak sayang gitu. Teman dikit, temen cewek gue cuma ada 3. Jadi nggak banyak pengaruh, kecuali dari TikTok. Iya banyak TikTok. Standar TikTok. Itu standar TikTok. Nah, itu ekspektasi itu yang apa sih? Tapi ada standar TikTok yang satu yang gue setuju sih. Apa tuh? Ini perspektif gue aja ya. Kalau first date cowok yang harus bayar. Oh iya. Karena lu kan mau lama nih sama dia. Masa tanggung jawab pertama lu kagak tanggung jawab. Kecuali udah pacaran ya.
kadang cewek lu mau bayarin itu terserah lah. Gue first date itu selalu bayarin pertama. Iya lah. Masa pertama-tama udah split bill? Ada juga kayak gitu. Sepengalaman gue deket sama cewek. Kayak biasanya kalau split bill, lu biasanya udah nggak lanjut tuh. Ceweknya emang nggak mau lu biasanya kadang. Iya ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang merasa dia duitnya banyak aja, emang orang kaya aja. Soalnya yang gue baca kayak gitu. Biasanya. Awalnya dia mau bayarin. Gila gua, rebutan gitu, rebutan. Ya udah split bill. Ya udah mau split bill. Gitu. Kalau bayarin di awal ya oke. Iya. Gitu. Nah, kalau udah pacaran, gue sampai zaman gue sering PDKT sama cewek ya, itu gue kalau nggak megang duit, gue nggak mau ketemu. Sama, gue sekarang Gue juga mau megang duit dulu, gue pede buat ngajak ketemu nonton apa segala macam. sama gue juga. Kalau Masalah nggak megang duit nggak berani gue. kan dia dilahirin sama orang tuanya biayanya nggak kecil gitu ya. Terus Iya. lu tiba-tiba nyuruh dia bayarin lu gitu kayak Gratis, BPJS. Emang dia BPJS lu gitu. BPJS lahiran gratis tuh. Terus kayak smart ponakan gue BPJS bagus. Apaan tuh 5 bulan BPJS. Gitu, itu upgrade aja sih. Nanti setelah pacaran ya split bill, karena udah mulai nabung. Karena gue biasanya pacaran gitu. gue mau serius. Makanya sebesar apapun masalah di hubungan gue selalu fight. Betul, sama gue juga tipikal kayak Karena gitu. ya gue pacarnya harus serius, nggak mau ada masalah dikit putus. gue udah males, gue udah di tahap kayaknya kalau nggak sama cewek gue it's not you, not with anyone gitu. Anjay. Not with you, not with anyone gitu. Cewek yang lu suka. Diam. Waktu itu. Oh, enggak lah. Ketika lu udah ngomong not with you. Enggak. Serius. Ini serius beneran. Serius, enggak? Enggak. Belok. Beneran. Belok. Belok apa? Jadi belok. Lah. Enggak. Enggak. Kagak belok juga. Maksudnya belok apa sih? Kagak. Iya. Gue kayaknya tipikal yang bisa hidup sendirian gitu. Yakin lo. Iya, yakin. Lu bakal tua. Tua lu nggak bakal bisa sefleksibel sekarang, bisa kemana Gua- aja di rumah sendiri. Gue kan nggak punya tujuan, maksud gimana ya bilangnya. Gue nggak punya mimpi yang besar karena mimpi gue adalah mimpinya orang lain. Paham nggak? mimpi. Gue tipikal orang yang nggak punya mimpi tapi mimpi orang lain adalah mimpi gue. Jadi misalnya cewek gue bermimpi, terutama orang yang gue sayang ya. Misalnya cewek gue bermimpi pengen ke Jepang gitu. Oh ya udah, gue mimpinya sama kayak gitu. Mak gue misalnya mimpi umroh dibayarin anaknya. Oh ya udah, mimpi gue sama kayak gitu. Ngikut aja. Ikut gue terus. Nah maka daripada itu kayaknya gue yang tipe kalau gue nggak siapa-siapa, gue sendiri ke panti jompo dah. Iya. Kamu punya anak? Gimana kan gue nggak punya siapa-siapa. Kan ada keinginan punya anak, jadinya pengen nikah. Jadi Nah, pengen punya siapa? Saat ini, makanya kan saat ini gue bilang kayaknya kalau nggak sama siapa gue nggak nikah gitu. Untuk saat ini. Untuk saat ini kan kita nggak tahu orang, soalnya kan jodoh itu bukan kita yang pilih. Jodoh itu udah diatur dari sebelum Mahfuz. Iya, sebelum Nabi Adam lahir kita udah ada jodohnya. Manusia diciptakan pasang-pasangan. Kalau emang lu misalnya kakek lu atau nenek lu, nggak mungkin ya kakek nenek nggak punya istri ya. Gimana cara ngayuin bapaknya? Iya. Ya maksudnya ya, lu ada yang lu kenal nggak punya jodoh sampai dia meninggal, berarti antara dua, jodohnya udah meninggal atau jodohnya belum lahir, kata gitu. Oh, jodohnya udah meninggal atau enggak? Jodohnya belum lahir. Jadi nggak ketemu. Oh anjir, iya masuk akal. Jodohnya udah meninggal sama sekali. Iya. Kalau untuk yang udah berumur ya, Iya. 30 ke atas, 40 ke atas belum nikah. Soalnya kan kita di mata Allah umurnya sama semua 25. Ya, tapi Karena kalau nanti misalkan pada kita 25. kalau cerai gimana? Nah itu belum, berarti bukan jodohnya. Bukan jodohnya. Iya. Bukan jodoh dunia akhirat gitu. Iya. Tapi kan kalau cerai, kalau nggak nikah lagi, katanya ya, gua nggak tahu ya kalau Cerai hidup. kalau nggak nikah lagi katanya ketemu ya. Kalau itu kalau cerai mati ya. Cerai mati. Oh. Cerai hidup. Kayaknya sih kalau cerai, gua nggak tahu kayaknya ya. Tapi katanya gitu kalau lu sampai tua nggak pernah nikah gitu, antara dulu jodoh lu udah meninggal atau belum lahir gitu. Itu juga. Kalau masuk akal sih, itu selalu bertanya-tanya. Kenapa Allah bilang kan Manusia diciptakan ciptakan untuk pasangan. pasangan, kenapa ada yang nggak nikah sampai tua? Mm-hmm.
dia jodohnya belum lahir atau sudah Udah menikah. meninggal, iya. Tapi kayaknya yang udah meninggal sih. Kalau udah lahir kayaknya terlalu jauh. Iya, ya. itu dia. Takutnya udah tua menikah sama bayi kan. Iya kan? Iya sih. Udah tua. Kalau masuk akal udah meninggal jadinya. Makanya menurut gua jodoh kita nggak bisa kita mau nikah dengan siapa, karena nikah siapa ya apa? Karena udah diatur gitu. Ya lu misalnya mau nikah sama Susan, kalau Allah bilang lu bukan nikah sama Susan ya lu nggak mau nikah sama Susan. Iya, betul. Kalaupun lu nikah sama Susan nggak lama pasti. Iya, apapun caranya. Iya, dipisahin sama Allah karena itu bukan jodoh lu. Kasian nanti jodoh gue yang beneran. Iya, benar. Gitu kan. Masuk akal. Jadi lu percaya itu ya? Iya, makanya gue bilang kan kayaknya nih kalau bukan jodoh Miss Selviana nggak masuk akal dah. Kita benar-benar orang yang jauh dipertemukan gitu. Gue nggak pernah ada satu project, gue nggak pernah ada bahkan umur jauh satu SMA. Tapi lu pas swipe tahu mukanya kan? Tahu. Mau gue ceritain gue gak? Apa? Gue di anon Maksudnya sama sama Susan. Gue nggak tahu muka dia kayak gimana, gue chat. oh yang kayak Telegram gitu anon. Tapi bukan Telegram, ada aplikasi. Kalau di zaman dulu tuh namanya Secret. Oh lu ini juga, lu dating apps juga ya? Dating apps juga. Itu bukan dating apps sih sebenarnya, buat sharing-sharing anonimus aja. Kebetulan ada posan yang menarik, gue komen jadi room chat. Bisa room chat pindah ke line, baru gue tau mukanya. Dan gue anonimus itu lumayan lama. Jadi gue chat ya beneran karena obrolan masuk, bukan lihat fisiknya. Bukan belum tentu lu suka sama dia juga Gitu, random banget. Iya makanya itu kalau menurut gua kalau seseorang yang udah jauh dipertemukan kalau nggak jodoh tuh kayaknya lu aneh deh kalau nggak. Aneh. Apalagi satu hal yang menurut gua yakin kalau gua pun putus sama Selviana, gua bisa aja nggak ketemu sama sekali sampai kapanpun gitu. Sama Selviana karena nggak ada kepentingan yang bisa kita ketemu bareng. aja. Gue yakin cewek gue pasti resign dari mak gue kalau gue putus. Bisa jadi sih. Ya nggak mungkin lah. Masih lanjut. Iya kan, makanya kan. Iya. Gue bilang kayaknya kalau nggak jodoh aneh gitu sih. Tapi ya semoga jodoh. Jadi cewek lu sekarang kerja di Mak gue, perusahaan mak gue. sama lu di situ. Rekomendasi dari lu. Dulu dia ada Apa dia ngelamar sendiri? enggak bukan. Job Mak gue butuh finance. job street. Mak gue butuh orang finance, kebetulan emang cewek gue kan kuliah finance. Sekalian cewek gue juga mau belajar soal Udah ngerti pajak. lah ya. Mau belajar juga. Ngambil kursus lagi dong kalau pajak. Emang ada, dia ngambil juga ya. Bampet apa sih? Brevet. Brevet ya. Brevet 2 ya. Jadi Gitu. Kakak gue pajak bro, pajak. oh kakak lu apa aja? Ini brevet dia. Di perusahaan Alexis sudah ditutup. Emang udah Udah ditutup. Oh, udah ditutup. Udah ditutup. Alexis sama Pak Anies. Kita jadi nganggur udah sekarang. Oh iya Iya. kakak kandung itu. Kakak satu bapak beda ibu. Oh lu ininya banyak soalnya. Banyak keluarga gua. Keluarga gue juga banyak. Lo ngomong nikah kapan gue? Lo kan Gua punya dekat-dekat mau target ya. Target itu tahun depan sih. Kalau ada rezekinya gue pengen tahun depan. 2025. Aku udah nanti Desember udah 4 tahun. Ya, semoga ini YouTube-nya SNC PT biar nikah. Amin ya Allah. Ini tuh belum turun saya. Gue kira bulan kemarin ya. Bulan depan. Iya. Alhamdulillah. Ternyata bulan depan. Jadi Nikah lu bulan depan. ini enggak gua beli, duitnya beli. Gua akumulasi aja lah. Oh. Jadi gua jajan-jajan hidup dari uang gaji kan. Karena saya di sini kerja juga jadinya Jadi ada gajinya. Iya bisa nabungnya 2. Betul. Oh enggak gua tabung. Lah gimana gaji? Katanya mau nikah. Ya dan full edge. Oh ya amin ya Allah. Nikah pakai AdSense. Amin. Itu kalau soalnya apa ya? Banyak orang. Tapi lu sih tipe yang pengen nikah kayak gimana sih? Intimate atau yang sebenarnya gue lebih penting after marriage? Itu dia yang gue pikirin. Kalau untuk kayak gue lebih pentingin kesenangan untuk gue berdua daripada kesenangan untuk banyak orang. Iya bener. Terlalu rumit, mengeluarkan banyak biaya. Makanya gue kalau bisa ya Belum lagi kita udah belum bayar nih. Lu udah
susah payah cari uang nabung buat nyenengin orang yang lu undang. Ke orang yang lu undang ada kesalahan kecil ya di acara nikah lu tuh. Diomongin Ini nggak bisa. padahal itu duit nikahan bisa dipakai buat ke Inggris. Nah, itu yang maksud gua lebih fokus di situ sih. Iya. Nikahnya lu mau kemana mau apa gitu. Semoga lu secepatnya bus. Amin ya Allah. Amin. Kita break dulu guys, aja. Oke guys, balik lagi. Tadi lagi bahas apa sih? Ini Ya, udah selesai tadi. short term memory. Aduh iya lagi. Apa tadi terakhir? Bentar. Short term aja. Sama gue juga. Lu emang short term juga? Iya. Ini entaknya tuh bahas percintaan Lu tau gua. gak sih juga bisa sakit gitu kalau mengingat sesuatu. Percintaan yang gua nikah nih. Oh nikah, iya itu. Itu anjir. Gitu. Tapi lo sebagai laki-laki kan ada bandel nih, bandel laki-laki. Iya. Kalau gua ada yang cewek, ada yang judi, ada yang berantem. Menurut gua ada yang narkoba. cowok tuh pasti 3. Apa? Kalau pasti cowok ya, bukan cowok. Nah, Antara judi, nah, cewek, atau adiktif. adiktif. Adiktif tuh alkohol, rokok, Iya. narkoba. Kalau berantem masuknya di mana? Itu emang kagak masuk 3 yang pasti ini. Maksud gue cowok tuh pasti Kalau 3 ini. lu sendiri 3 ini semua. Enggak, anjir. Oh, kalau gue sih yang disebutin tadi. Enggak, Kalau kalau gue gua- laki-laki apa? Bandel kayak gitu. Kalau berantem bukan bandel sih menurut gue. Lu John, Kalau berantem memang misalnya orang tua iya, tapi kan itu karena lu nggak mungkin berantem tanpa alasan. Iya. Oh iya, dia sering ribut tanpa alasan. Abis itu ribut, yang penting ribut. Tapi doang. tetap aja ada alasannya. Kayak misalnya muka lu ngeselin soalnya gitu kan tetap aja ada alasannya. Nggak percaya lu. Kayak gimana contoh? Contoh, gue pernah ke Jogja, Hmm. samperin kampung orang, Hmm. ribut 5 versus 5, habis itu temenan sampai sekarang. Habis itu apa? Temenan. No reason. Anjir, kalau orang berantem gak ada ini terus tiba-tiba berantem. Berarti gue belum pernah berantem sebelumnya. Lu pernah pengen berantem nggak? Pernah. Sama orang siapa aja? Enggak, kalau gitu enggak. Wah, gue dulu siapa aja? Gue pernah deh. Enggak, anjir, gue lagi suka pengen berantem. Udah nyari gara-gara. Anjing aneh banget. Enggak, tapi menurut gua yang pasti ya. Kalau menurut gua yang kayak lu jarang, Bus. Menurut gua cowok tuh yang pasti yang 3 ini. Temen gue kayak gue. Banyak banget. Di sekeliling ngomong nih jarang. Apa? Di sekeliling lu. Kalau Coba nih tanya nih, Kalau kata ke orangnya- cowok nih, pasti di antara 3 itu apa? orang sekarang lagi ribut tawuran sambil live gangster. Itu no reason anjir, sampai mati. Apa tawuran bukannya ada reason? Janjian coy. Iya, tawuran bisa ada reasonnya. Sebelumnya nggak musuhan. Kalau tawuran itu biasanya udah ada budayanya. Mana ada Budaya budaya tuh tawuran? Texas gitu kayak. Itu udah lama sama kayak Gue nggak mau kapal. bilang itu budaya. anjir. Enggak, maksudnya itu karena turunannya dari misalnya dendam-dendam dari Emosional, lama. emosional. Iya, kalau kayak gitu Itu. sama tawuran mah pasti kayak Dan misalnya itu termasuk bandel pli. iya sih. Bandel. Ya udah pokoknya tadi 3 kalau menurut gua. Oh. Karena gua ngambil yang 1 Yang judi. yang judi. Ya. Tapi udah enggak juga. Rafli ini suka banget berjudi dia. Lu Gua judi apa sih? enggak Judi. suka, enggak suka. Ah, lu sering rokat anjir. Sekarang- Judi sih kalau mu. Dulu. Kalau judi mah gak jarang menang ya. Judi gua tuh dulu judi emang bukan buat nyari duit. Kan. Iseng aja. Ngapain? Nah, anjir. Nah, beda bro. Enggak beneran tapi iseng Di aja. Indonesia dan judi termasuk ada. Gue demen pencet-pencetnya. Adiktif juga. Iya Oh, pencet-pencet. suka. Bukan pencet-pencet kayak kita memprediksi ini menang apa kalah. Ah, Itu lu- gue demennya kayak Lu gitunya. mau- Bola, Oh, parlay. Kayak gue demen yang kayak ini gue kira ini menang gak ya? Kira ini menang gak ya? Kayak sensasi itunya tuh nagih gitu. Bukan nah abis gue itu prediksi gitu, udah gue tinggal gue nggak nonton matchnya gitu. Gue udah tinggal lihat besok pagi. Temen gua ada main parlay tapi liga Israel. Gue juga kayak gitu. Bukan liga-liga. Ada ya kayak gitu ada. Makanya gua nonton bola mulu sih. Emang ada bola apa? Gue makanya kayak tahu ada Maccabi Tel Aviv itu Liga Israel kayak Daerah mana aja. Antalyaspor itu Liga Turki. Makanya kalau ditanya lu mau adu-aduan negara sama gue, ayo deh sini. Gue makanya ini alasan kalau main pokoknya tebak-tebak negara di jago ini nih. ini Iya. guys. Ngapalin dia. Ngapalin. Kalau nggak hafal ya besok bingung mau masuk apa. Iya. Jadi harus diapalin. Tapi itu dulu.
Kerugian terbesar lu berapa? Gue pernah ini yang apa? Duit THR gue dulu kerja, gue nggak tahu kemana gitu. Jadi gue nggak tahu berapa gitu. Anjir, serius? Serius. Sampai 0 pernah? Oh, enggak, gue kalau udah tinggal dikit gue mendingan gak depo daripada nggak makan gue kayaknya. Bukan yang gue judi masih pakai nalar sih. Bukan Enggak yang minjem duit. Enggak Sama pernah. orang Nggak pernah depo. Nggak pernah. Enggak pernah. Alhamdulillah ya. Itu bisa sampai 5 juta kan? Mungkin. Kalau di total ya? Enggak kalah terbesar. Oh gitu nggak pernah gue kalau yang Kalau total kan bisa beli Ayla kayaknya. Iya ya kalau di total. Maksudnya kalau yang lu bilang satu kali main kalahnya segitu paling gede gocap. Paling gede gocap. Iya gue main kecil-kecil tau. Tapi pasangnya banyak. Iya biar dikali. Totalnya Makanya jadi jutaan. makanya gue lu tadi bilang sampai mencem-cem enggak. Terus kan gue bilang tadi gue nemen prediksinya itu loh. Bukan karena gue pengen tahu nih kemampuan prediksi gue kayak gimana nih gitu. Tapi kalau dapat duitnya happy juga. Nah happy juga. Tapi sebesar apapun duit kalian dapat hasil judi habisnya cepat banget guys. Iya. Beda sama kalian cari duit kerja jadi payah keluar keringet. Betul. Beda banget. Itu yang dibilang duit haram duit halal itu. Kalau menurut gue Duit panas. lu nggak bakalan pernah bisa menang di judi. Lu nggak bakalan pernah bisa kaya di judi. Betul kecuali lu bandar. Nah betul. Coba Bandar betul. selalu menang. Kalau bandar Lu tanya kalau di judi siapa yang paling kaya? Bandar. Bandar, Bandar benar. karena bandar selalu menang. lu misalnya gue ada teman gue judi slot. Oh iya. Udah sampai pernah menang 200 juta. Ada. Tapi setelah itu dia bener-bener langsung begini gini itu sampai minjemin duit katanya karena Kemana duit 200 juta? iya di depo lagi mau dikaliin lagi terus tahu kalah habis terus tiba-tiba sekarang sampai yang parah gitu. Kalau gue lihat di TikTok sih yang bunuh diri gantung diri. bukan nggak di surat rumah Iya. mertua. Rumah mertua anjing. Kalau Digade rumah mertua nih. Kalau rumah orang tua sendiri ya, bukan orang tua ini rumah mertua. sakit otaknya sakit kalau kayak gitu. Udah rusak otaknya. Makanya gue tuh alhamdulillah gue masih diberikan otak gitu untuk mikir yang kayak oh kalau gue duitnya dikit jangan judi gitu. Maksudnya jangan sampai gue misalnya orang lain cuma buat ego. Itu kan semua ego. Iya. Ego yang lu mainin di situ bukan duit lu tapi ego lu. Betul. Bisa aja lu sekali menang terus berhenti kan, tapi ego lu pengen menang lagi. Betul. Gitu. Itu yang gua hindari tuh sebenarnya. Kesalahan terbesar orang main judi adalah ketika lu udah menang lu main lagi gitu. Harusnya Menang cabut. paling benar adalah ketika lu menang lu cabut. Tapi nggak bisa. Tapi itu hampir tidak mungkin. Apa tidak mungkin Iya. ya? Karena hasratnya pengen menang terus. Iya. Selalu berpikir kayak, Ih, gue jago nih. gue menang gocap. Ya udah gue pasang aja. Oh ini mah gocap biar jadi 200 cepet. Gue menang gue masang gocap bisa dapat 300. Kalau gue masang 300 bisa lebih gede nih gitu. Gede-gedean kayak gitu. Iya, itu kan egonya. Betul. Ego yang dikasih makan ya. Iya, yang dijual sama judi itu kan egonya. Iya. Gua dari dulu nggak tertarik sama judi. Lu cewek kan, makasih. Sumpah gue cewek pas udah gede doang. Dulu kecil, oh iya dia dulu cerita dulu kecil bukan yang Berantem cewek doang. berantem sama adik dia. Ya itulah ngomong. Dari SD juga. Menurut gua, ya itu bandanya cowok lah. Kayak ada orang yang kayak gua cowok gua nggak deketin semuanya. Belum, ada Belum. bisa jadi lu telat apa? Pubernya telat. Menurut gue itu yang bahaya. Ya benar. Menurut gua itu yang bahaya, yang baru-baru telat tuh bahaya. Karena ketika dulu kita masih kecil, kita bandel, gua masih ada yang nahan orang tua. Iya. Masih banyak yang tua lah di keluarga gua, ada gua, ada ipar-ipar gua, ada sepupu gua gitu yang bisa nahan gua untuk terlalu bandel. Dan gak punya power karena di saat itu belum punya kerja. Betul. Belum megang duit sendiri apa segala macam. Ketika lu bandel udah lama nih dari kecil, nanti sadar ketika udah megang duit sendiri udah cerdas otaknya. Yang lu bilang udah males bandel-bandel kayak gitu lagi tuh. yang lu bilang di podcast sama Hasan apa? Singa
Oh iya, kayak singa lapar dilepas dari kandang. Iya benar. Nah, kalau bandel udah gede, udah megang duit sendiri, udah nggak ada yang bisa ngatur Iya hidupnya. benar. Bah, gila bro. Kayak lu misalnya diomelin sama orang tua, ini ya, ini ke gobloknya lah ya. Kayak gua kan udah nyari duit sendiri gitu. Duit gua kalah juga duit gua. Iya, nah itu yang bahaya. Itu Makanya bahaya. sampai bangun diri gitu. Alhamdulillahnya tapi tidak boleh ditiru juga. Gue judi dari kelas 1 SMP. Iya. Jadi berhentinya udah lebih cepat daripada orang teman-teman gue misalnya baru 2 tahun 3 tahun lalu mulai. Bener sih itu telat bener bahaya. Cewek-cewek juga banyak kayak gitu. Banyak banget. Banyak yang udah lulus SMA baru bandel. Iya. Ngeri banget bro, bandelnya bro. Masalahnya kalau udah SMA gitu kan kadang orang tua udah nggak begitu lawas karena udah mulai percaya. Iya, itu dia percaya yang di-build karena merasa menurut orang tua Dia udah gede. udah lumayan ngekam pas SD, SMP, SMA. Kebangunan rasa percaya ada nih bekal. Orang tua kadang nggak sadar. Banyak kan yang bahayanya itu lingkungan setelah itu. Lingkungannya dia susah juga sih dipilih karena misalkan masa orang tua milih lingkungan kita kayak gimana sih? Itu susah banget. Lu mau ditinggal di Pondok Indah yang lingkungan orang kaya semua, tapi kalau misalkan bocahnya mainnya di kampung kampungan ya tetap aja di camp-campan ya kan, tetap aja kena. Makanya gue ngomongin apa gue mah. Orang tua jagain itu ada 3 fase. Umur 0 sampai 7 anak itu diperlakukan sebagai raja atau ratu. Kayak lu mau dibeliin apa, diturutin gitu. Misalnya mau ini dibeli gitu dan ditweet lah, kayak dikasih tahu bahwa ada namanya kasih sayang. Di masa umur 7 sampai 14 sampai 18 anak itu dijadikan tawanan. Kalau cewek ya 18, kalau cowok Tawanan? 18. Iya. Jadi maksudnya ya lu boleh ngelakuin apapun tapi dengan pengawasan gua. Pengawasan orang tua. Iya. Di umur 18 ke atas anak itu dijadikan teman. Gue kira yang udah mulai balik aja gitu jadi teman. Menurut gua itu make sense, paling kayak lu tetap dalam awasan gua tapi lu tetap boleh ngapain aja kok, tapi tetap tawanan kan gitu. Lu di penjara boleh ngapain aja tapi lu diawasin gitu. Iya. Benar sih. Yang bahaya itu yang sebenarnya kayak broken home itu kayak Tapi menurut gua fatherless itu lagi ram itu. rata-rata yang kayak gitu Fatherless. mereka dijadikan tawanannya lebih cepat. Jadi bener terus udah di tawanan yang bener-bener kayak di lapas Nusa Kambangan gitu. Pas masih kecil bener-bener dikekang banget, lu nggak boleh ngapa-ngapain, terus tiba-tiba lu kenal dunia luar, udah 12 itu bahaya. Itu yang bahaya. Kayak gue kalau punya anak yang gue alamin ya, kenapa gue bisa ngerem bandel itu fondasi agama. Iya benar, sama setuju gue. Agama yang bentengin gue kayak dia terlalu jauh deh gue. Balik ya, kayak ketika lo balik lo tahu jalannya kayak caranya gimana, jalannya kayak gimana, ilmunya apa, lo udah tahu karena dari kecil ngaji, mana yang baik mana yang buruk. Yang bingung itu dari kecil udah nggak ada basic agama. Ketika dia mau tobat dia bingung cara gimana. Gue sedaun-daunnya nggak pernah ada kepikiran bunuh diri karena gue takut, karena pegangan gue agama. Karena Emang lo habis mati gue tahu hilang gitu aja. nah itu gue takut kayak daripada gue mendingan gue masuk neraka, habis itu masuk surga kan pasti rata-rata orang katanya Penghapusan dosa. lebih banyak ada penghapusan dosa terus lu ke surga kan, daripada lu bunuh diri nggak bakalan diterima di mana-mana. Iya, itu dia. Makanya setelah gue nggak pernah kepikiran ada bunuh diri karena itu gue takut akan hal itu. Sama gue juga. Makanya kemarin gue bahas sama Bang Utap, orang bunuh diri itu adalah dia bukan benci sama dirinya tapi dia benci sama yang ada di dalam dirinya. Makanya banyak kan orang yang mau bunuh diri ketika misalkan dia di dari tebing tinggi, kalau dia emang pengen bunuh diri beneran untuk dirinya, ya kan? Kenapa dia teriak pas abis lompat? Iya benar. Harus turun aja udah. Apa ini tali gantung? Ngapa gini-gini? Ngapa buru? Ternyata pas dia melakukan itu masih ada penolakan. Dirinya menolak. Iya benar. Anjir ya, tapi dia terlanjur udah lompat gitu. Jadi yang dibenahi itu adalah harus di dalam dirinya ini. Karena emosi jiwa yang instabil kan, makanya
belum minanas sebelum minallah. Betul. Itu harus stabil antara Stabil. hubungan sama manusia dan ke Tuhan. Gitu. Jadi balance. Jadi lu bisa kira-kira lah. Lu misalkan lu lagi terpuruk di dunia, ya udah lu kencengin aja. Berarti kan nggak seimbang tuh gitu, ya kan? Iya. Lu seimbangin aja sama agama. Jadi lu punya pemikiran yang lebih cerdas. Setuju. Kayak membunuh diri, ya anjir, habis mati kan ada kehidupan lagi. Iya. Dan itu ada di pikiran orang yang basic agama. Iya, betul. Kalau orang nggak basic agama, dia nggak percaya besok ada kehidupan lain setelah meninggal. Karena menurut gua semua tuh sementara gitu. Lu lagi sedih, paling buat 2 hari, habis itu lu ketemu temen lu senang lagi. Iya itu. Nggak Nggak ada yang abadi. nggak ada yang abadi, Nggak nggak ada yang abadi, nggak ada yang abadi. Contoh, misalnya ibu kalian meninggal atau bapak kalian meninggal atau kalian ditinggalin orang yang kalian sayang gitu, sedihnya paling lama banget 1 tahun. Iya. Abis itu kalian nggak mungkin nggak mungkin yang tetap Yang berlarut-larut. Lama-lama kalian akan terbiasa karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang beradaptasi. Betul. Manusia makhluk yang beradaptasi. Betul dimanapun tempat. Makanya orang yang gagal itu adalah orang yang nggak bisa Beradaptasi. Makanya banyak banget dari kota A ke kota C, dia malah bawa kulturnya ke kota itu. Salah. Dia ngikutin kulturnya. Iya, benar. Dia dibenci lah, Jadi dia homesick lah. dijauhin sama warga sana lah, dijauhin sama warga sana lah. Misalkan di Surabaya setahu kan ya, orang kalau Karena lu orang Surabaya kan? iya kalau lewat gang ada lagi nongkrong itu mesinnya dimatiin. Oh iya. Iya. Tiba-tiba lu orang Jakarta, ada orang Surabaya lagi nongkrong dalam gang, lu lewat aja marah, Terus lu nyalahin. salah gua apa? Iya. Kan gua lewat depan, memang gua nabrak lu. Hmm. Ya lu ikutin aturan sini lah, adab sini lah. Kan lu Itu yang dibilang adaptasi tuh. ibaratnya numpang di kota orang. Iya, itu banyak orang yang masih kurang paham tentang itu tuh, adaptasi itu. Respect lah, respect satu sama lain. Misalkan kayak tadi tuh, kan kalau misalkan dia mau nerima adaptasi, pas ditegur, nggak sopan tuh, kayak nggak sopan banget kan ya. Lu terima Karena emang udah dari awalnya kayak gitu. Iya, itulah dia adaptasi. Terus yang kayak homesick gitu. Yang kayak tadi deh, gue mau ngambil yang tadi. Itu ibarat analoginya gini aja. Ada orang masuk ke rumah lu, terus ngacak-ngacak rumah lu marah nggak gitu? Ya kan sama aja analoginya kayak gitu. Karena ini kan kandang lu masuk ke kandang orang. Gitu. Betul. Terus ibarat kata ini yang udah dibangun kulturnya, terus lu acak-acak gitu. Kayak ada kata-kata adapt or die. Nah, benar, Adaptasi otomatis. Misalkan kalian dagang nih di toko, kalian konsisten dagang di toko, berhasil bisa kaya raya lewat toko itu. Terus tiba-tiba eranya ganti jadi online dan kalian tidak beradaptasi ke online, tokonya mati. Yang kalian salahin itu online-nya. Bener. Kenapa Nggak mau bukan beradaptasi. kalian yang adaptasi ke online juga gitu? Ya, itu iris. Banyak iris ya. Banyak terjadi zaman ojol, iya. Awal itu banyak yang nggak mau adaptasi. Padahal Gojek lebih membutuhkan, lebih simpel. Emang modal harus Lebih gede. jaket, terus segala macam helm. Ya, cuman ya mau nggak mau lah beradaptasi. Makanya ada kata-kata itu deportan. Kalau lu nggak berhasil adaptasi, lu akan mati, ketinggalan di situ. Makanya secara nggak langsung sih, kalau gua rasa ya dalam banyak yang gua merasa jadi kayak orang tua karena ponakan gue bisa ponakan gue ngelakuin sesuatu Ngelakuin sesuatu bisa, kalau nggak bisa contoh kayak main PS5 lah kan gue udah nggak nyentuh PS ya ini gimana nih game mati nih gitu ponakan gue bisa lah ini kan yang gue lakuin dulu pas om gue nanya nyalain PS gimana karena ponakan lu udah adaptasi dan gue nggak ngikutin adaptasi PlayStation gitu gue ketinggalan bisa dibilang gitu, banyak hal yang ketinggalan, jadi mau nggak mau harus adaptasi. Lu kerja juga adaptasi, semua tuh penuh dengan adaptasi. Nikah adaptasi, pacaran adaptasi, semua tuh tentang adaptasi pasti hidup lu. Betul sekali. Oke Rafli, kira-kira udah 1 jam nih. Iya. Jadi abis ini tuh sebenarnya gue mau ke rumah Susan. Ulang tahun ya. Harusnya tanggal 5 ya, jam 12 Ini tanggal 7. Tadi
dia baru sampai. Oke, Pli, thank you udah luangin waktunya di konten nebusan. Oke. Yang kapok-kapok kalau misalkan gue undang lagi. Siap. Nanti ada si siapa ya namanya? Orion lagi nggak tahu jadi begitu. Oke. Komen lagi. Bikinnya nebusan pakai ketek. Gue lagi DM edit. Iya, nebusan pakai. Banyak banget komen di edit. Tapi ada nggak ya? Balas. Mau bilang bulan ini. Oh, mantap. Gitu. Tio sih susah bro. Tio udah nggak ada kontaknya. Gue nggak pernah kontak sama Tio. Tio tuh kita nggak pernah kontak. Gue cabut dari Anjay. Tio masuk. Oh. Gue masuk. Tio dicabut. Lu nggak bersinggungan. Iya. Jadi nggak ada. Nggak kenal juga kayaknya. Tio sama lu ya. Tapi bisa lah nanti lah. Tio tuh hilang kontak guys. Dan juga anaknya pemalu. Emang benar-benar kita nggak ada yang tahu kontaknya dia masalahnya. Kalau ini kan tai-tai gue tahu. Iya. Gila lebih dulu kalau dalam gue aja tuh. Wah, gila. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen di bawah siapa aja ya. Kalau yang kalian komen banyak itu udah gue DM, tenang aja, doain aja semoga berhasil guys. Amin. Nyalain loncengnya supaya tahu gua upload video karena gua uploadnya masih random. Iya. Oke guys, Terus bikin jadwal dong. Wah, Upload setiap aku hari. masih kerja beli. Oh iya benar. Edit apa segala macam syuting, waktunya harus di manage baik-baik tuh kalau misalnya gitu. Belum beradaptasi soalnya. Betul, pelan-pelan bro, adaptasi bro. Tekan kalau ini udah tinggi banget. Oke, mantap. Sampai belakang. Mundur. Gue bisa fokus ke sini doang. Siap. Gitu. Amin. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.